Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bisa bertemu kembali melalui video ini dalam pembelajaran kedua matematika wajib kelas 10. Dan pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, sebelumnya Ananda harus tahu pembeda antara persamaan dengan sistem persamaan. Kalau persamaan itu dia hanya terdiri dari satu. Contoh, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 3. Tetapi kalau sistem itu adalah gabungan dari beberapa buah persamaan. Misalkan dari 2 persamaan atau dari 3 persamaan. Nah, yang mana dalam sistem persamaan ini nanti kita akan menentukan berapa nilai daripada X, Y, ataupun Z. Baik, silahkan amati, pahami video pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ada 3 metode. Metode pertama yaitu metode substitusi atau mengganti, di mana nanti akan kita cari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Langsung masuk ke contoh agar Ananda semua bisa lebih memahami. Contohnya adalah 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 22 sebagai persamaan pertama. 3x kurang y tambah 4z sama dengan 19 sebagai persamaan kedua. 5x tambah y tambah 2z sama dengan 21 sebagai persamaan ketiga. Tentukan nilai x, y, dan z. Jawab. Dari ketiga persamaan ini, kita lihat variabel mana yang mempunyai koefisien 1. Nah, kita dapat lihat bahwa yang mempunyai koefisien 1 terletak pada persamaan ketiga, yaitu di variabel y. Sehingga persamaan ketiga ini akan kita ubah menjadi y sama dengan negatif 5x kurang 2z tambah 21. Ini sebagai persamaan keempat. Nah, persamaan keempat ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Kenapa? Karena kita tadi sudah menggunakan persamaan ketiga, yang belum kita gunakan adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, caranya ini untuk persamaan pertama ada 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 22. Sehingga 2x tambah 2y ini kita ganti dengan nilai ini. 2 buka kurung negatif 5x kurang 2z tambah 21 tambah 3z sama dengan 22. Selanjutnya 2x tambah ini kalikan ke dalam sehingga menjadi negatif 10x negatif 4z plus 42 tambah 3z sama dengan 22. Nah, kita buka semuanya sehingga menjadi 2x kurang 10x kurang 4z tambah 42 tambah 3z sama dengan 22. Yang mana yang mempunyai variabel sama, itu kita jumlahkan. Nih, ada 2x kurang 10x sama dengan negatif 8x. 4z, negatif 4z tambah 3z menjadi negatif z. 42, konstanta, tidak punya teman, kita turunkan. Sama dengan 22. Nah, selanjutnya, yang mana lagi yang bisa kita sejeniskan atau kita kelompokkan, yaitu negatif 8x kurang z sama dengan 22, karena di sini adalah konstanta, sama-sama konstanta, sehingga 22 dikurang 42. Hasilnya negatif 8x kurang z sama dengan negatif 20. Karena semuanya bernilai negatif, maka kita jadikan dia positif dengan cara mengalihkan negatif 1. Sehingga menghasilkan 8x tambah z sama dengan 20. Oke, ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Sekarang nilai y yang ini akan kita substitusikan ke persamaan kedua. Caranya sama dengan yang sebelah sini. Kita tinggal mengganti nilai y dengan nilai ini. Nih. Oke, mengerti? Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya ada dua persamaan. 8x tambah z sama dengan 20 dan 8x tambah 6z sama dengan 40. Dari dua persamaan ini, yang mana yang variabelnya mempunyai koefisien 1? Tentunya persamaan yang ini, karena di sini ada 1. Oke. Nah,
Karena dia ada 1 di sini, jadi inilah yang akan kita ubah. Seperti yang di atas nih. Kalau ini Z berarti Z sama dengan negatif 8X tambah 20. Jadi persamaan yang ini nanti akan kita substitusikan ke persamaan satunya lagi, yang ini. Yang ini nih. Yang ini. Oke. Sehingga menjadi 8X tambah 6Z sama dengan 40. 8X tambah 6. Z-nya kita ubah dengan ini sama dengan 40. Nah, cara ke bawahnya sama dengan cara yang ini. Tinggal kita kalikan ke dalam. Tapi ingat, ini kan aljabar ya. Aljabar itu rentan terjadi kesalahan. Apalagi kalau kita keliru dengan tanda negatif positif. Maka harus teliti. Nah, pada akhirnya kita mendapatkan nilai X sama dengan 2. Karena ini metode substitusi mengganti, jadi sudah kita dapat nilai X. Untuk mendapatkan nilai Z ataupun Y, kita gunakan persamaan yang ada X sama Z-nya. Ini untuk mendapatkan nilai Z. Ini kita menggunakan persamaan yang ini. Ke sini, X-nya kita ganti dengan 2. 2 dari mana? Dari sini. Oke, dapat nilai Z-nya sama dengan 4. Terus kita cari nilai Y dengan menggunakan persamaan yang ini. Nah, dapatlah nilai Y-nya sama dengan 3. Oke, itu untuk metode substitusi. Nanti yang kedua ada metode eliminasi, dan ketiga ada metode campuran. Oke, kita akan lanjutkan metode kedua, yaitu metode eliminasi atau menghilangkan. Langsung masuk ke contoh, dengan contoh yang berbeda, supaya Ananda semua punya banyak referensi soal. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 13 sebagai persamaan pertama. X tambah Y tambah Z sama dengan 6 sebagai persamaan kedua. 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 23 sebagai persamaan ketiga. Ingat, yang namanya eliminasi itu menghilangkan. Jadi di antara 3 persamaan ini, kita akan menghilangkan yang mana dulu? Oke, kita akan menghilangkan nilai X. Nah, eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Terserah kalian mau eliminasi variabel X ini untuk persamaan 1 dan 3, 1, 2, atau 2 dan 3. Intinya kalau kalian pengen eliminasi X, ya eliminasi nilai X-nya. Di sini Ustadz menggunakan persamaan 1 dan 2. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 13, ini persamaan pertama. X tambah Y tambah Z sama dengan 6, persamaan kedua. Kan tadi ceritanya kita ingin menghilangkan variabel X. Nah, untuk menghilangkan variabel X berarti kita kurangkan. Habis, 2 kurang 1 tinggal 1 Y, 3Z kurang Z sama dengan 2Z. Sama dengan 13 kurang 6, 7. Dapatlah persamaan 4. Nah, selanjutnya, kita sudah menggunakan persamaan 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan menggunakan persamaan yang mana lagi yang belum kita gunakan? Karena tadi 1 dan 2, sekarang kita bisa gunakan 1 dan 3 atau 2 dan 3. Tapi Ustadz menggunakan persamaan 1 dan 3. Tapi tetap menghilangkan variabel X. Ingat, kita harus konsisten. Nah, persamaannya X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 13. 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 23. Di sini kan tidak ada yang mempunyai koefisien sama. Ya, karena di sini koefisien X1, di sini 3. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menjadikan X yang ini mempunyai koefisien 3 dengan cara mengalihkan angka 3. Semua persamaan ini dikalikan dengan 3, sehingga menghasilkan persamaan baru, yaitu 3X tambah 6Y tambah 9Z sama dengan 39. Yang ini tetap 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 23. Karena X koefisiennya sudah sama, kita coret. Ingat, kurang. Ini tetap sebagai pengurangan biasa, sehingga dapatlah persamaan kelimanya 4Y tambah 4Z sama dengan 16. Nah, karena ini metode eliminasi, berarti kita sudah mempunyai persamaan 4 dan 5 yang sama-sama mempunyai variabel Y, Z, Y, Z. Berarti kita ingin
eliminasi nilai Y atau Z. Oke, di sini Ustadz eliminasi nilai Z menggunakan persamaan ini dan persamaan ini. Y tambah 2Z sama dengan 7. 4Y tambah 4Z sama dengan 16. Ustadz ingin mengeliminasi nilai Z. Sedangkan di sini koefisiennya 4 dan 2. Berarti kita harus samakan dulu koefisiennya. Sehingga kita kalikan dengan 2 dan 1. Y kali 2, 2Y. 2Z kali 2, 4Z. 7 kali 2, 14. Yang di bawah tetap karena kalinya 1. Nah, kita sudah dapatkan koefisien Z ini sama-sama 4 ya. Berarti tinggal kita coret habis. 2 dikurang 4 negatif 2Y. 14 kurang 16 sama dengan negatif 2. Berarti Y-nya sama dengan negatif 2 bagi negatif 2 sama dengan 1. Oke? Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai apa lagi? Ini kan kita sudah mencari nilai Y. Sekarang kita ingin cari nilai Z dengan cara menghilangkan variabel Y. Ini dia. Y tambah 2Z sama dengan 7. 4Y tambah 4Z sama dengan 16. Ingin menghilangkan variabel Y. Sini 1, sini 4. Kita harus jadikan dia sama-sama 4. Sehingga yang di atas dikalikan dengan 4. Menghasilkan 4Y tambah 8Z sama dengan 28. Di bawah tetap karena dia dikalikan dengan 1. Sehingga dapatlah nilai Z sama dengan 3. Oke. Sekarang apa yang belum? Kita belum mendapatkan nilai daripada X. Nah, untuk mendapatkan nilai X, bisa Anda lihat di sini, kita kembali ke langkah awal. Tapi kita tidak menghilangkan nilai X lagi. Tapi Anda mau menghilangkan variabel Y boleh atau variabel Z boleh. Asal jangan X, karena X akan kita cari nilainya. Nah, selanjutnya bisa Anda pahami melalui soft file yang telah Ustadz bagikan.